Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa salli wa ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri acara pengajian virtual dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema semangat untuk membentuk generasi berakhlakul karimah. Salat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Yang kami hormati Bapak Tri Muryana Budianto ST selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Berbah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhajir Hanifi. Yang kami hormati segenap guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Berbah dan siswa-siswi kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang kami banggakan. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara kita mulai, kami akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini, Selasa 19 Oktober 2021. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Berbah, acara keempat pengajian dan doa, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu serta siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca lafadz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh Ibu Syifa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال
وكان الله قويا عزيزا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Syifa. Semoga pahala dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah bagi yang membaca ayat suci Al-Qur'an dan mendengarkan dengan hikmat. Bapak Ibu serta siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Berbah yang akan diwakili oleh Ibu Lia. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan Allah lah kita bisa berkumpul mengadakan pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kemudian saya di sini mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir untuk hari ini, yang mana pada hari ini beliau juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan, sehingga untuk memberi sambutan pada pengajian hari ini diwakilkan oleh kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Muhajir Hanafi yang mana telah meluangkan waktu untuk datang ke acara pengajian kita hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SMP Muhammadiyah 1 Berbah yang mana telah bekerja sama sehingga acara ini terlaksana dengan lancar. Kemudian saya berterima kasih juga kepada siswa dan siswi kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pengajian Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya harapkan dari pengajian ini adalah bisa membentuk generasi-generasi kita berakhlakul karimah, tidak hanya generasi yang tua tetapi generasi yang muda atau anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kata sambutan dari saya. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kekurangan, kemudian salah kata, tolong dimaafkan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aulia yang telah membacakan sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu serta siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah pengajian yang akan dirangkai dengan doa. Marilah kita simak bersama pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Muhajir Hanifi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Para Bapak Ibu, guru dan siswa-siswi beserta seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah Berbah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa berjumpa mengadakan kegiatan peringatan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun masih dalam suasana pandemi, sehingga pertemuan kita pun sebagian ada bisa tatap muka di ruangan ini, tapi sebagian besar mungkin berjarak lewat sarana teknologi informasi. Tapi betapapun ini satu kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu melaksanakan hal yang semacam ini. Dan luar biasa, alhamdulillah juga kita syukuri meskipun kita pandemi Covid, datangnya pandemi Covid ini saatnya ketika hampir semua orang sudah akrab dengan HP. Bisa kita bayangkan kalau terjadinya dulu HP-nya masih HP yang lama, itu yang jadul, belum zamannya Android. Wah, terus bagaimana proses belajar mengajar di sekolah-sekolah ya. Meskipun untuk kami, kebetulan kami juga membina lembaga pendidikan SMP Raudhatus Salam. Kalau di tempat kami pertemuan tatap muka sejak awal Covid hanya sebentar dipulangkan karena memang di pesantren dan pemerintah memang mengizinkan untuk pesantren, warga pesantren dibolehkan tatap muka. Tapi kami bergembira untuk sekolah-sekolah sudah mulai pemerintah mengizinkan, meskipun mungkin
ini nanti gentian, waktunya terbatas dan lain sebagainya, tapi tetap kita syukuri karena betapapun saya yakin adik-adik, anak-anak yo pengen ketemu dengan Bapak Ibu guru yo pengen ketemu dengan anak-anak ya. Selama ini sekolahnya dari belajarnya jarak jauh, yang di sekolah mengajar dengan daring sedemikian rupa, yang di rumah mendengarkan kira-kira gimana dengarkannya sambil apa? Sambil apa anak-anak kalau di rumah daring itu? Sambil rebahan, sambil dan lain sebagainya. Tentunya kedisiplinan tidak bisa dijalankan maksimal karena beda ruangan, beda tempat dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, 2 ayat. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana tadi dibaca oleh ibu kita Qori'ah tadi. Kemudian satu lagi surat At-Taubah 128. Kita coba berdasarkan kedua ayat ini, kita coba berakrab dengan sosok teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa meneladani beliau dengan sesungguhnya, menjadikan beliau sebagai teladan utama ya, sebagai idola yang utama ya. Sehingga tentunya kemudian kalau mengidolakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran ya. Ini akhlak kita juga akan menjadi baik, sebagaimana tema kita hari ini seperti yang disampaikan tadi. Tentunya harapan kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai akhlak yang mulia ya, akhlak yang baik ya. Karena rumah kita yang lama, di mana rumah kita yang lama itu? Kita ini aslinya orang mana toh? Adik-adik? Nggak tahu? Mana? Kita ini aslinya akhirat. Kita ini aslinya akhirat. Rumah kita itu aslinya di akhirat. Dan nanti harus kembali ke akhirat. Makanya jangan kerasan-kerasan di dunia. Ya, gitu ya. Kita akan kembali ke sana, itu ada 2 tempat. Yang satu tempat suci, yang satu tempat adab. Ya. Tentunya tempat suci yaitu surga itu bagi pemeluk akhlak yang baik ya. Selebihnya yang tidak berakhlak baik tentunya tempatnya tidak di surga. Harapan kita semuanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditempatkan di surganya Allah karena amal soleh kita, di samping kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, keluarga besar SMP Muhammadiyah Merbah, ada 3 peristiwa besar sebetulnya yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu sendiri kalau kita analisa bahasa itu bulan bunga. Jadi Rabiul Awal itu musim bunga. Ada 2 bulan musim bunga. Yang pertama Rabiul Awal, yang kedua Rabiul Tsani. Jadi ada 2 musim bunga ya. Nah, di bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal ini, bulan yang baik ini, terjadi 3 peristiwa besar. Yang pertama tentunya lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang kedua, hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah atau ke Yathrib. Nama asli kota Madinah itu dulu namanya Yathrib ya. Kemudian diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Rasul setelah beliau hijrah ke kota Yathrib atau kota Madinah sekarang. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dalam kesempatan yang sangat baik ini nanti kita singgung 3-tiganya, meskipun mungkin hanya sekilas-sekilas kita ambil beberapa poin untuk bisa kita pakai sebagai teladan kita.
Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Ketika itu, pada tahun itu terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu kota Makkah diserbu oleh Raja Abraha dengan pasukan perang yang tidak tertandingi di masa itu. Betapa tidak pasukan Abraha itu dari daerah selatan, Jazirah Selatan, di Yaman, daerah yang sangat subur, ya. Sehingga saking suburnya mereka mampu memelihara binatang gajah, ya. Sehingga kemudian mempunyai pasukan gajah. Sementara kota Makkah, kota yang sangat tandus, bahkan pada masa awal, ya, ketika awal mula dihuni oleh siapa? Ibunya Nabi Ismail, Hajar, Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, beserta putranya yang masih kecil ketika itu masih bayi. Disebutkan di Quran, surat Ibrahim ayat 37, biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah tempat lembah yang nggak ada tanamannya sama sekali, saking tandusnya, tidak ada kehidupan di situ. Ibaratnya suket rasa goh tukul, saking tandusnya. Tetapi kemudian setelah didiami oleh Siti Hajar beserta putranya Nabi Ismail, yang kemudian dikaruniai sumur Zam-Zam, maka kemudian daerah itu bisa dihuni. Ya, sehingga bisa kita bayangkan tentunya Makkah tidak mampu menghadapi pasukan gajah yang datang dari daerah selatan. Sehingga ketika pasukan gajah sudah akan masuk ke kota Makkah, kakeknya Rasulullah Muhammad SAW, Abdul Muthalib, menyuruh seluruh penduduk Makkah untuk meninggalkan kota Makkah. Udah, ini jangan dihadapi, gak mungkin kita menghadapinya. Ya. Ketika sudah kota Makkah ditinggalkan oleh penduduknya, terus bagaimana Ka'bah? Ka'bah itu urusan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan tentara gajah tadi, dan hebatnya musuh-musuh Allah itu dalam sejarah terulang terus berkali-kali dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tidak hanya dikalahkan tapi dihinakan. Yang dipilih Allah untuk menghancurkan tentara gajah bukan dinosaurus, ya, atau gajah yang setara, tetapi burung, manuk, ya. Burung yang disebut burung ababil, yang konon membawa batu-batu dari neraka, sehingga mereka hancur lebur, ya, oleh serangan burung-burung ababil tersebut. Ini tentunya kalau masih ada keturunannya dari Raja Abraha tidak akan bisa membanggakan kakeknya yang punya tentara yang luar biasa hebatnya, gak ada yang bisa mengalahkan. Wong kalai dengan manuk, dengan burung. Inilah peristiwa besar yang terjadi, ya, yang diabadikan di surat Al-Fil, ya, di mana pada tahun itu lahir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya saja diawali dengan peristiwa yang sangat besar, yaitu kalahnya musuh Allah, ya, oleh tentara-tentara Allah, yaitu tentara-tentara burung ababil. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi sudah tidak punya ayah. Jadi ayahnya meninggal ketika beliau dalam kandungan. Sehingga kemudian beliau itu pun diasuh oleh ibundanya tidak lama. Tidak lama karena ibunya juga kemudian meninggal. Sehingga masa kecil beliau dalam kondisi yatim piatu. Ya, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Meskipun beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya juga tidak lama meninggal juga, dan akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib, ya, diasuh oleh Abu Thalib. Dan masa kecil beliau sangat luar biasa, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkontaminasi kebiasaan-kebiasaan penduduk Makkah ketika itu, ya, yang
pada masa itu penduduk Makkah betul-betul dalam kondisi kedoliman yang sangat parah sekali. Mereka menyembah berhala, ya, bahkan lucunya kadang-kadang berhalanya itu ada yang membuat semacam dari roti, benda berhalanya itu disembah, ya, setelah itu dimakan. Ya. Ada pula berhalanya itu yang dipakai untuk menentukan perjalanannya. Ketika mereka akan melakukan perdagangan ke kota Yaman atau ke kota Syam di utara, dan biasanya untuk berdagang dari kota ke kota ketika itu harus berupa rombongan yang besar. Naik unta ya paling tidak 50 sampai 100-an ekor unta baru berani mengarungi padang pasir yang sangat luas, karena banyak begal, banyak perampok di tengah jalan dan lain sebagainya. Di samping alam yang sangat keras sekali. Nah, ketika mereka mempersiapkan perjalanan yang sedemikian luar biasanya, persiapan dengan semaksimal mungkin, pada sore harinya ketika besoknya berangkat, mereka meletakkan 3 anak panah di depan berhala. Yang pertama ditandai masing-masing dengan tanda. Besok paginya kemudian diambil dengan memejamkan mata. Kalau diambil yang pertama, berarti berhalanya mengizinkan berangkat. Kalau yang diambil ternyata panah yang kedua yang sudah ditandai, artinya tidak boleh berangkat. Siapa yang melarang? Ya berhalanya itu. Kalau yang diambil yang ketiga, berarti boleh, mau berangkat silahkan, mau tidak silahkan. Sampai seperti itu. Ya, mereka menggantungkan pada benda, nasibnya ditentukan oleh benda yang dibuat sendiri. Ini kan tentunya tidak masuk akal sama sekali. Maka ajaran agama Islam membersihkan ini semuanya sebetulnya justru membebaskan manusia yang awalnya menghamba kepada benda yang mestinya di bawahnya derajatnya. Benda-benda di sekitar kita ini mestinya menjadi sarana hidup kita, ya, sebagai mempermudah hidup kita, tetapi kadang-kadang kita justru malah menghormatinya sedemikian rupa, bukan hanya menghormatinya, ya, mentaatinya sedemikian rupa dan lain sebagainya. Nah, berhala-berhala seperti inilah yang kemudian oleh ajaran agama Islam dihilangkan, ya, meskipun kadang-kadang sekarang mungkin tidak ada kalau berbentuk berhala itu, cuma bendanya berubah. Nah, di antaranya HP. Ya toh, HP ini kadang-kadang bisa mengalahkan kita semuanya. Ya, ini maka kita harus berhati-hati, jangan sampai justru kita beralih pada yang lain, menghambakan kepada benda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka lahirnya Rasulullah adalah rahmat bagi bukan hanya umat manusia, tapi juga bagi seluruh alam semesta. Karena beliau pada akhirnya akan membawa ajaran yang sangat luar biasa, membebaskan umat manusia dari menghamba kepada benda dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk meneladaninya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah terdapat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, uswatun hasanah, teladan yang baik, ya. Sehingga teladan kita ini mestinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapapun yang menginginkan bertemu dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah, yang menyebut-nyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Nah, ini mestinya teladan kita, ya. Dalam keseharian kita mestinya meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Terkait dengan keteladanan ini, kita lihat bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebetulnya seluruh kehidupannya, sisi kehidupannya bisa menjadi teladan kita. Tapi kita coba ambil salah satu di antara peristiwa hijrah.
Di antaranya mungkin ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita ambil, terlebih kita sebagai seorang pelajar. Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin kita tidak ada yang ragu, beliau adalah yang paling percaya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi kesulitan. Betul tidak? Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang ya percaya, cuma kadang-kadang ketika dapat ujian musibah itu terus kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu Maha Penolong. Kita jalan tengah malam di tempat sepi saja, umpamanya Pak Zubaidi itu lewat Gemblung gitu ya. Sekarang udah rame. Dulu tahun 90-an itu daerah Gemblung itu sangat sepi sekali. Angker katanya, ini Pak Zubaid katanya angker. Ya. Ini lewat di tempat yang sangat sepi seperti itu, kadang-kadang hati kita was-was, ya, takut ketemu dengan, bahkan kadang-kadang yang kita ketakuti itu malah makhluk yang tidak terlihat. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan dene sing diwedeni iki ya sing jangan-jangan kuwi, sebetulnya enggak, ya. Kita lupa bahwa Allah Maha menolong, ya. Kita lupa Allah Maha melihat. Allah pasti akan menolong hambanya, ya. Gitu. Apalagi berangkatnya untuk urusan kebaikan, untuk dakwah dan lain sebagainya. Tapi memang seringkali seperti itu. Atau kemarin ketika bulan-bulan puncak-puncaknya ambulan lalu lalang meraung-raung, iya toh? Sampai orang mau ke rumah sakit takut, ya, sakit butuh obat tapi takut berobat, ya, karena di rumah sakit pusatnya penyakit, ya, itu. Karena sering kita mendengar kalau yang terkena COVID ke rumah sakit biasanya nggak pulang, gitu. Terlebih ambulan yang merang-rang setiap saat. Dalam kondisi seperti itu kadang-kadang kemudian rasa takut kita ini mendominasi, bahkan kemudian kadang-kadang kita jadi lupa bahwa Allah Maha Penolong. Allah pasti akan menjaga hambanya, bahwa ya, mungkin di antara kita terkena yaitu tentunya atas kehendak Allah. Termasuk mungkin di antara kita ada yang meninggal, ya itu memang takdirnya seperti itu. Sudah datang takdirnya. Hanya wasilahnya saja. Nah, itu kan wasilahnya bisa macam-macam. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat data ya yang meninggal karena COVID dengan meninggal penyakit yang lain ternyata lebih besar penyakit yang lain. Ya, cuma memang ada yang karena memang virus COVID itu tidak terlihat, ya itu masalahnya. Gitu. Virus COVID nggak terlihat. Yang terkena juga belum tentu ada reaksi, sehingga kita ketemu dengan orang sehat pun bisa jadi kita sesama kita ini sudah membawa virus tersebut. Ya inilah. Nah sekali lagi itu kalau kita Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin kita semua yakin bahwa beliau adalah yang paling percaya akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau yang sedemikian rupa percayanya pada Allah tidak sembrono ketika akan melakukan hijrah. Karena memang taruhannya adalah nyawa. Puncak-puncaknya ketika itu Rasulullah bahkan akan dibunuh ketika itu. Ya. Jadi pada malam paginya beliau akan berangkat itu, ya. Pemimpin kafir Quraisy telah sepakat untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengutus dari setiap golongan satu pemuda yang hebat, ya, pemuda pilihan, ya, mungkin semacam pasukan khusus begitu ya, batalion khusus, ya, detasemen khusus umpamanya ya, itu untuk mengeksekusi Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau mendapatkan wahyu perintah untuk segera hijrah pada pagi harinya. Ya. Maka pada sore harinya beliau bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan apa yang harus disiapkan untuk bisa hijrah selamat sampai kota Yathrib atau kota Makkah. Maka strategi disusun sangat luar biasa. Ya. Para jenderal, para tentara ahli strategi takjub dengan strategi yang disusun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama,
beliau hijrah akan ke Yathrib atau Madinah itu ke arah utara dari Makkah. Beliau tidak serta-merta menuju ke utara, tapi beliau mencari tempat bersembunyi sekitar 3 hari, ya, karena nanti kalau mereka mendapati Rasul tidak ada, mereka akan mencari ke segala penjuru, maka beliau harus bersembunyi dulu di satu tempat. Pilihan sembunyinya bukan ke arah utara, tapi ke arah tenggara, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh tokoh-tokoh Makkah ketika itu. Jadi gua Thur yang dipakai untuk bersembunyi itu sebelah tenggara kota Makkah. Nah, kemudian beliau menugaskan yang namanya Abu Fuhairah. Siapa Abu Fuhairah itu? Abu Fuhairah adalah orang yang selama ini mendapatkan tugas menggembala ternaknya Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Abu Bakar seorang saudagar yang kaya, punya banyak ternak, kambing, kuda, kemudian unta. Ya. Orang ini setiap hari tugasnya menggembala ternaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membawa ternak pada pagi harinya menuju Gua Thur, dan sore harinya dibawa kembali ke Mekah. Ratusan kambing, ya, kalau dibawa rombongan, apa yang terjadi? Untuk menghilangkan jejak. Dan itu berlangsung selama nanti Rasul sembunyi di Gua Thur. Karena apa? Karena selama bersembunyi 3 hari, beliau menugaskan Abdullah ibnu Abu Bakar untuk melaporkan kondisi Makkah. Jadi berangkat sore hari ke Gua Thur, sebelum pagi kembali ke kota Makkah, sehingga pada malam hari, ya, agar tidak diketahui. Nah, itu tentunya ada jejak nanti. Kemudian memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk ngirim makanan. Kenapa Asma yang diperintahkan? Kenapa tidak dibawa sekalian oleh siapa? Abdullah ibnu Abu Bakar. Karena Asma memang selama ini tugasnya mengirim makanan kepada Abu Fuhairah yang menggembala ternaknya Abu Bakar, sehingga diharapkan tidak akan dicurigai, karena memang tiap hari dia pagi ngirim makanan dan seterusnya gitu. Ya, inilah. Kemudian pada malam harinya, ya, beliau perintahkan sahabat Ali, ya, untuk apa? Tidur di tempat tidurnya Rasulullah, sehingga pasukan kafir Quraisy yang mengepung rumah itu nanti, kalau sekali-sekali mungkin melihat ke dalam lewat celah-celah dinding Rasulullah, mereka akan yakin kalau Rasulullah masih di situ. Karena di tempat tidurnya ada yang rebahan, yang tidur di situ. Ini sangat luar biasa. Tadi saya katakan beliau pasti sangat yakin akan pertolongan Allah. Tapi tidak sembrono. Beliau atur strategi berlapis-lapis. Tidak hanya satu, tidak hanya sekedar sembunyi di Gua Thur di sebelah tenggara, tapi untuk perjalanannya, untuk rangsumnya, untuk ininya dan lain sebagainya, ada yang menghilangkan jejak dan lain sebagainya, dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi jamaah sekalian, Allah memang ingin menunjukkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang bisa diteladani, ya, sehingga sekian strategi yang menurut para ahli strategi pun sudah sangat luar biasa itu, satu persatu strategi itu dapat diurai oleh musuh, ya, sehingga pasukan yang pagi harinya ketika mendapati Rasul tidak ada, segera bergerak mencari. Mereka juga dengan ahli pencari jejak yang juga sangat luar biasa, mendeteksi kotoran ternak, kotoran unta, kotoran yang kendaraan dipakai oleh Rasulullah, ya, itu bisa dideteksi. Ini kotoran ini rumputnya daerah mana, ya. Kalau rumput daerah sana itu miliknya, ternaknya milik siapa yang suka ngambil rumput di sana dan sebagainya, akhirnya jejaknya bisa diketahui. Sampai akhirnya pasukan kafir Quraisy betul-betul berada tepat di hadapan Gua Thur. Dari dalam tentunya terlihat, karena Gua Thur itu kecil, gelap,
Ya. Kalau dari luar nggak bisa melihat ke dalam, kalau dari dalam bisa melihat ke keluar. Seperti kalau kita pulang ke rumah itu siang hari, di dalam kita yang dari tempat terang melihat ke dalam rumah tentunya tidak serta-merta bisa terlihat, betul kan? Ya, yang apa yang di dalam itu nggak terlihat. Ya seperti itulah, yang dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi yang dari di dalam bisa melihat dengan sangat jelas bahwa pasukan kafir Quraisy sudah di hadapannya. Apa hikmahnya? Ya. Hikmahnya bahwa sehebat apapun manusia, strategi Rasulullah Muhammad SAW pada akhirnya tetap harus bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang betul hanya pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan beliau. Maka Allah mengulurkan pertolongannya, dan sekali lagi pertolongan Allah sekaligus menghinakan musuh Allah dan Rasulnya. Bagaimana pertolongan Allah? Allah tidak gelundung ke batu dari atas nutup gua Tur, tidak. Ya. Tapi Allah cukup mewahyukan kepada burung merpati untuk bertelur di mulut gua. Sama laba-laba untuk membuat sarang. Remeh sekali kan? Remeh sekali. Tapi justru disitulah pasukan kafir Quraisy yang hebat-hebat itu pilihan, ya, itu iren untuk melongok nengok di dalam gua karena melihat nggak mungkin ada orang masuk 3 hari kemarin. Itu hari ketiga sudah. Karena ada burung merpati bertelur di situ. Kalau ada orang masuk ke situ pasti telur-telur itu terinjak. Ya. Begitu pula sarang laba-laba ini pasti akan rusak. Sehingga mereka tidak jadi masuk. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah bergetar, sangat takutnya, bukan takut karena akan ketangkap meninggal, tapi takut bagaimana nanti nur Islam akan bisa bercahaya, dakwah Islam akan bisa berlangsung kalau Rasulullah Muhammad SAW ketahuan, ketangkap dan dieksekusi oleh musuh-musuh Islam. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan betul Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW menolongnya dengan cara yang sangat luar biasa itu, ya. Sehingga pasukan itu nggak jadi masuk hanya gara-gara melihat itu. Artinya apa? Orang sing hebatnya kaya ngono jebule terkecoh oleh makhluk Allah yang sangat remeh sekali. Itulah saya katakan tadi, musuh Allah dikalahkan, ya, bahkan dengan cara yang menghinakan. Kemudian terhina, Allah dinilai pasukan pasukan khusus, detasemen khusus, ya, tapi kalah oleh terkecoh hanya oleh burung yang bertelur di mulut gua dan laba-laba yang membuat rumah di situ. Inilah adik-adik sekalian, jamaah semuanya, satu hal yang bisa kita teladani. Pertama tadi, meskipun kita itu yakin betul, ya, terhadap sesuatu yang kita rencanakan pasti akan berhasil, ya. Ketika ujian kita belajar sedemikian rupa, wah yakin betul sesuk-iso nggarap soal. Tetapi jangan lupa, kita tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula Allah memperlakukan Rasulnya, kekasihnya, ya, ditolong pada saat yang sangat kritis, agar supaya beliau betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ya, sekali lagi kita itu kadang-kadang lebih menggantungkan pada benda-benda, pada perhitungan-perhitungan kita, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat perencanaan-perencanaan apapun kadang-kadang kita melupakan Allah yang maha kuasa. Nah, inilah nilai yang bisa kita ambil sebagai teladan kita tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah,
di depan kita sampaikan beliau adalah teladan kita, ya. Dan tentunya kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Betul tidak? Ya, kita ini merindukan Rasulullah. Di antaranya bisa kita lakukan dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Ya, termasuk ketika kita mendengar nama beliau disebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ucapkan sholawat ketika nama beliau disebutkan. Ya, ini. Nah, kenapa kecintaan kita harus kita tumpahkan betul kepada Rasulullah? Karena keislaman kita, ya, ini sangat ditentukan oleh kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah satu di antara kalian sebelum dia mampu mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Artinya kecintaan kita betul-betul yang utama harus kepada Rasulullah Muhammad SAW, baru kepada yang lain. Dan itu dicontohkan para sahabat ketika itu ikhlas toh nyawa untuk membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa perang Uhud, beliau terperosok ke dalam lubang, kemudian dilempari panah dan tombak oleh musuh. Ada beberapa sahabat, bahkan sahabiah, sahabat wanita, merelakan badannya untuk menjadi tamengnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya yang sangat luar biasa, tidak memperdulikan hidupnya kalau sudah urusan membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, ini satu pertanyaan besar. Ketika beliau dihina, apakah muncul keinginan untuk membelanya apa tidak? Paling tidak kita mungkin mengecam orang yang telah menghina Rasulullah Muhammad SAW. Dan sudah terbukti ya, viral di media sosial, seseorang yang selama ini dilindungi oleh polisi, kemana-mana naik mobil anti baja, mobil baja anti peluru. Siapa itu? Pelukis karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mati di jalan raya karena terbakar mobilnya tabrakan dengan kontainer. Ya kan, terbakar, dan luar biasa diperlihatkan itu tidak bisa dimatikan itu mobil yang terbakar itu. Disemprot dengan apapun nggak mati. Sampai terdengar lolongan-lolongan, teriakan-teriakan, sampai akhirnya tidak terdengar karena akhirnya terbakar hangus di dalam mobil itu. Inilah penghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Allah melindungi Rasulullah, ya, sampai sekarang dan sampai akhir hayat. Allah pasti akan membinasakan orang yang menghina Rasulullah, itu pasti. Tetapi bukan berarti kemudian kita diam saja. Minimal kita mungkin melaknat atau kita membenci orang yang menghina Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai tidak ada perasaan apapun ketika Rasulullah dihina oleh siapapun. Karena Rasulullah SAW sendiri cintanya sangat luar biasa kepada kita. Dalam salah satu peristiwa di masjid, beliau sedang berkumpul dengan para sahabat. Ya, dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah yang orang-orang mulia itu?" Tidak ada yang menjawab, mereka diam. Terus ada yang angkat tangan, "Yang
paling mulia Rasulullah adalah para malaikat. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya betul, malaikat adalah makhluk Allah yang kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha, mereka tidak akan pernah menentang bermaksiat kepada Allah, sehingga mereka pasti yang paling mulia. Tapi maksud saya bukan itu. Kemudian mereka diam, kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, yang mulia itu adalah para anbiya, para rasul. Rasulullah menjawab, ya betul, mereka utusan Allah. Bagaimana tidak menjadi mulia? Mereka utusan Allah, mereka hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya bukan hanya itu. Lalu siapa? Kemudian ada sahabat, berarti kami para sahabatmu ya Rasulullah. Iya betul, kalian para sahabatku yang selama ini bersamaku, membela Islam sedemikian rupa, pastilah kalian orang-orang mulia. Tapi maksud saya bukan itu. Lalu para sahabat diam karena sudah tidak bisa menjawab. Ketika itu Rasulullah kemudian tertunduk, meneteskan air mata, seraya bersabda, ana mustaqun ila ikhwani. Saya rindu kepada keluargaku, kepada saudara-saudaraku yang mulia. Para sahabat kaget loh. Kami para sahabat di hadapan beliau, kok beliau menyatakan saya rindu kepada saudara-saudaraku. Loh, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah umatku yang hidup setelah meninggalku, tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihatku, tapi mereka taat kepada Allah, mereka rindu padaku, mereka cinta padaku. Itulah mereka yang disebut ikhwani, saudara-saudaraku yang sangat aku rindukan. Siapa itu mereka? Siapa? Yang tidak pernah bertemu beliau, belum pernah melihat, tetapi taat pada Allah dan taat pada Rasul, melaksanakan sunnah-sunnahnya, menyatakan kecintaannya dengan senantiasa membaca sholawat ketika nama beliau disebutkan. Siapakah itu? Semoga termasuk kita semuanya. Allahumma. Jadi kita ini dirindukan oleh Rasulullah. Kita nanti ditunggu oleh Rasulullah ketika masuk surga. Surga tidak boleh dimasuki oleh nabi siapapun sebelum dimasuki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara beliau tidak akan mau masuk surga kalau tidak bersama dengan umatnya. Sangat luar biasa kecintaan beliau. Dan kecintaan beliau bisa kita lihat ketika peristiwa beliau akan meninggal. Rasulullah ketika sudah sakit-sakitan, ya, sampai kemudian beliau tidak mengimami sholat dan memerintahkan Abu Bakar untuk menggantinya. Di akhir hayatnya ketika saatnya takdir beliau sudah tiba, Allah mengutus malaikat pencabut nyawa disertai dengan beberapa malaikat. Ada riwayat menyebutkan 5 malaikat. Di antaranya malaikat pencabut nyawa dan malaikat Jibril alaihissalam, yang memang malaikat Jibril adalah malaikat yang paling sering bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wahyu. Ketika turun dari langit yang paling tinggi sampai di langit dunia, langit yang paling rendah, malaikat Jibril menyampaikan pada malaikat yang lainnya, silahkan panjenengan semua turun ke bumi, saya tak tunggu di sini. Lu kenapa? Bukankah kamu yang paling dekat kepada Rasulullah, wahai malaikat Jibril? Saya tidak tega melihat Rasulullah dicabut nyawanya. Saya tidak tega melihat Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Akhirnya malaikat-malaikat berempat turun dan mengucapkan salam sebelum masuk, dan akhirnya dibukakan oleh Fatimah putrinya. Tidak ada orang di depan rumah, karena ternyata para malaikat sudah masuk di dalam di samping Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat mencabut nyawa menyampaikan, ya Rasulullah, sekarang ini sudah saatnya
ajal panjenengan. Tetapi saya dipesan oleh Allah, kalau Rasulullah bersedia dicabut nyawanya hari ini, maka cabut. Tapi kalau belum bersedia, maka sampai beliau bersedia. Ini satu-satunya makhluk Allah yang ditanya ketika mau meninggal. Untung tidak termasuk kita. Nah, kalau kita ditanya begitu, apa jawabannya? Ya, Rasulullah yang ketika sudah sakit, bernafas sudah sangat rekoso gitu ya, merasakan sakitnya, beliau menyatakan kalau memang sudah saatnya ya silahkan, tapi sebentar, saya mau bertemu dengan malaikat Jibril. Mana? Saya rindu dengan malaikat Jibril dan saya akan bertanya pada malaikat Jibril sebelum engkau jemput. Malaikat Jibril di langit dunia tidak mau turun ke sini. Lu kenapa? Apakah dia sudah membenciku, melupakanku? Tidak. Beliau tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Tidak, tolong panggil ke sini. Setelah malaikat Jibril datang, ya malaikat Jibril, Rasulullah bersabda, sebelum saya meninggal, saya mau minta kepastian. Bagaimana dengan umatku nanti? Rasulullah sudah mau meninggal saja masih ingat umatnya. Siapa itu? Kita. Ya. Maka kemudian malaikat Jibril menyatakan, saya dapat wahyu dari Allah, umatmu akan selamat selama mereka berpegang teguh pada ajaranmu, melaksanakan perintah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahmu. Maka kemudian beliau lega. Maka kemudian silahkan nyawa saya dicabut. Maka kemudian proses sakaratul maut, nyawa ditarik dari ubun-ubun, sehingga yang pertama kali hilang adalah dari kaki. Kaki itu kemudian terasa dingin, terus naik. Ketika nyawa semakin naik ke atas, terlihat keringat dingin bercucuran keluar dari jasad Rasulullah Muhammad SAW. Wajahnya pucat. Kenapa? Menanggung rasa sakit yang luar biasa. Itulah sakaratul maut. Adalah rasa sakit yang tiada bandingannya. Maka malaikat Jibril tidak tega dan dia menengokkan mukanya, tidak mau melihat wajah Rasul yang sedemikian menyedihkan karena menahan rasa sakit sakaratul maut. Sampai Rasulullah berkata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau tidak melihatku? Apa kamu jijik melihatku? Tidak ya Rasulullah. Malaikat Jibril sambil menangis, saya tidak mau melihat wajahmu karena saya tidak tega melihat wajahmu merasakan kesakitan sakaratul maut. Ini apa malaikat Jibril kok sakit sekali ini? Itulah sakaratul maut ya Rasulullah. Saya tidak tega melihat engkau sekarang ini. Ya malaikat Jibril, tolong mohonkan kepada Allah agar sakit sakaratul maut seperti ini hanya menimpaku dan tidak ditimpakan kepada umatku nanti. Sudah saatnya mau meninggal, beliau masih memikirkan kita. Agar rasa sakit yang beliau rasakan itu cukup ditimpakan kepada beliau dan tidak ditimpakan kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sangat luar biasa. Kecintaan beliau kepada kita sedemikian rupa. Masa kita tidak cinta pada Rasulullah? Masa kita tidak mau meneladaninya? Masa kita masih malas-malasan melaksanakan sunnahnya? Bahkan rasa sakit sakaratul maut itu tidak akan ditimpakan kepada kita selama kita betul-betul sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu bisa kita lihat para ulama, para kiai, para orang-orang soleh ketika meninggal wajahnya tersenyum. Tidak merasakan kesakitan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Tapi coba lihat yang tidak beriman, bagaimana meninggalnya, bagaimana sakaratul mautnya. Mereka menghadapi kengerian yang sangat luar biasa. Maka kita patut bersyukur kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan karunia yang sangat besar, di antaranya cinta beliau yang sangat luar biasa kepada kita ini.
Maka jamaah sekalian, terutama adik-adik sekalian, mari kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencintai beliau dengan cara taat pada ajarannya, melaksanakan seluruh perintahnya, sunnah-sunnahnya, kita laksanakan semuanya. Di samping kita tanamkan rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga pada akhirnya nanti kita pun akan mendapatkan doa syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Doa syafaat Rasulullah itu adalah doa pamungkas yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul pernah menggunakan doa itu. Nabi Adam alaihissalam pernah digunakan untuk mohon ampun karena salah memakan buah khuldi. Nabi Nuh telah dipakai untuk menyelamatkan putranya yang kafir dan tidak dikabulkan oleh Allah. Dan nabi-nabi yang lain juga demikian. Rasulullah Muhammad SAW belum pernah menggunakan jatah doa pamungkas itu, karena beliau menginginkan menggunakannya nanti di akhirat ketika hari penimbangan amal untuk menyelamatkan umatnya. Itulah doa syafaat yang selama ini kita harapkan, semoga kita termasuk mendapatkan doa syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita mengandalkan amal soleh kita. Kita tidak mungkin mengandalkan sholat kita. Sholat kita yang rajin setiap hari saja kadang nggak khusyuk. Betul tidak? Iya. Orang tua yang mestinya menjadi sarana kita masuk surga saja kadang-kadang kita meminta sesuatu pada orang tua kadang-kadang dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Ya. Maka kita sangat mengharap doa syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya caranya adalah pertama kita taat pada Allah dan Rasulnya, kita laksanakan semua perintahnya dengan ikhlas, dan kita sering membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk nantinya. Wassalam, Allahumma amin. Jamaah sekalian, saya tidak tahu tadi dia disebutkan sampai jam berapa. Ini sudah jam 10:03. Barangkali sudah cukup. Yang terpenting jamaah sekalian, terutama adik-adik sekalian, ya, mari kita tata hidup kita. Perjalanan masih panjang, terutama adik-adik ini yang kelas 7, 8, 9 masih panjang perjalanannya. Masih perlu rencana-rencana yang harus direncanakan sedetail mungkin. Jangan hanya hidup sekolah yo sekolah, sinau yo sinau, kancane grubuk yono ndak. Harus kita target. Lulus SMP harus apa, kemudian setelah itu harus apa, kapan menikah dan sebagainya, kita target semuanya. Ya. Seperti Rasulullah Muhammad SAW tadi apa? Merencanakan ketika akan hijrah. Di samping kita juga tetap pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk nanti mendapatkan doa syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin. Baiklah, mari kita akhiri pengajian kita pada pagi sampai siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.